Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin kue cucur lagi, tapi kali ini aku bikin kue cucur pandan menggunakan pandan asli. Kalau sebelumnya aku bikin menggunakan pasta pandan, nah kali ini tuh lebih enak dan lebih wangi karena aku pakai endapan pandan ya. Jadi ini tuh lebih wangi aja gitu, lebih enak. Dan di sini aku mau bahas tuntas mengenai cucur supaya hasilnya berserat kayak gini. Oke, langsung aja. Di sini aku tuh nggak rebus air, tapi aku menggunakan air panas dicampur dengan endapan pandan. Nah, hasil pencampuran air ini jadi air hangat ya, teman-teman. Kalau dirasa terlalu panas, kalian biarkan dulu hingga agak hangat. Kemudian untuk bahan-bahan keringnya, di sini aku pakai tepung beras dan tepung terigu. Ini lebih banyak takaran tepung berasnya ya. Tambahkan gula dan juga garam, aduk ke rata dulu. Kemudian tambahkan cairan pandan yang tadi udah kita siapkan ini dalam keadaan hangat ya teman-teman. Masukkan cairannya secara bertahap, jangan langsung semuanya dimasukkan ya. Nah, ini diaduk rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan sedikit demi sedikit lagi air. Nah, di proses ini kita akan mengaduk lebih lama ya teman-teman. Jadi sebelum airnya tuh masuk semua, pada saat adonannya kental seperti ini, di sini tahap kita mengaduk lamanya. Aku di sini aduk sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau kalian gak mau aduk manual, boleh menggunakan mixer. Biasanya kalau pakai mixer aku menggunakan kecepatan paling rendah itu sekitar 7 sampai 10 menit ya. Nah, setelah 15 menit cairannya aku tambahkan. Masih bertahap ya teman-teman, cairannya jangan langsung ditambahkan semua, khawatir nanti adonannya itu terlalu encer. Nah, ini masih terus diaduk sambil dimasukkan air pandannya secara bertahap. Jangan sampai terlalu encer atau jangan sampai terlalu kental ya teman-teman. Jadi konsistensi adonannya itu sedang aja teman-teman. Nah, kalau tambahan airnya itu sudah dingin, sudah tidak hangat, itu nggak masalah ya. Yang penting kita tuh harus mengontrol kadar air di dalam adonan itu tidak terlalu encer. Nah, ini kalau dirasa sudah cukup, diaduknya sudah agak lama, ini sudah cukup ya. Dan ini mau aku tutup bagian atasnya menggunakan plastik wrap atau ditutup eh, dengan apapun, dengan piring juga boleh. Ini aku mau tutup dan diamkan minimal 1 sampai 2 jam. Nah, ini aku sudah diamkan sekitar 3 jam ya teman-teman. Kalau mau 2 jam juga boleh banget. Diaduk rata. Kalau dirasa adonannya tuh sedikit mengental, kalian boleh tambahkan dengan sedikit air, tapi sedikit aja ya teman-teman. Konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer. Nah, supaya hasil cucurnya itu besarnya sama, di sini aku mau tuang adonannya menggunakan cetakan kue talam ya. Kemudian tuang adonan ke minyak yang udah dipanaskan. Ingat ya teman-teman, minyaknya itu jangan sampai terlalu panas. Sedang aja karena di sini tuh aku nggak punya termometer untuk minyak. Jadi aku kira-kira aja gitu, tidak terlalu panas atau tidak kurang panas juga. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung agak kecil ya. Kalau bagian tengahnya itu sudah mengerucut, boleh disiram-siram. Tidak perlu dibalik juga tidak apa-apa ya, sesuai selera aja. Nah, untuk apinya di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini ya. Buat yang tanya harus banget menggunakan wajan tradisional ya. Menurut aku wajib menggunakan wajan yang cekung seperti ini ya. Di sini aku gunakan wajan dengan diameter 28 cm. Sebenarnya kemarin tuh aku beli wajan baru, wajan stainless steel diameter 30 cm. Cuman karena hasilnya jadi kurang bagus, jadi nggak aku pakai teman-teman. Ternyata diameter wajannya itu terlalu besar, jadi hasil cucurnya itu tidak bertopi atau terlalu lebar seperti itu. Nah, di sini aku kasih beberapa contoh hasil gorengan menggunakan api yang agak panas. Jadi di sini minyaknya itu kalau agak panas, dia cucurnya itu akan sedikit mengembang kayak gini ya, teman-teman. Tetap berserat, cuman hasilnya itu bagian atasnya tuh mengembang kayak gini. Cuman bagian belakangnya itu memang bagus, agak bertopi ya. Cuman bagian atasnya tuh agak mengembang kayak gini. Nah, ini aku gunakan wajan yang baru aku beli dengan diameter 30 cm. Memang ini wajannya itu tidak terlalu cekung ya teman-teman. Tuh hasilnya tuh seperti ini. Aku kurang suka sama hasil cucurnya, menurut aku kurang bagus. Dan menurut aku
wajan stainless ini untuk panasnya itu jadi cepet banget panas gitu wajannya. Jadi untuk suhu minyaknya itu terlalu cepat panas gitu ya teman-teman, sehingga menyebabkan kue cucurnya itu cepat mengembang bagian atasnya. Nah ini contoh kalau goreng dalam keadaan minyak yang terlalu panas, jadi hasil cucurnya itu mengembang kayak gini ya, menurut aku kurang bagus. Jadi ini suhunya kalian turunkan sedikit ya teman-teman. Dari gorengan cucur yang pertama ke gorengan cucur selanjutnya, menurut aku kasih jeda beberapa waktu dan apinya itu dikecilkan supaya menjaga suhu minyaknya itu tetap stabil, tidak terlalu panas. Dan ini salah satu contoh juga menggunakan wajan yang lama aku, hasil kue cucurnya mengembang kayak gini karena suhu apinya itu terlalu tinggi. Jadi dipastikan kalau mau hasil cucurnya berserat bagus, suhunya itu cukup ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, satu resep ini menghasilkan 14 biji kue cucur ya. Hasilnya cantik banget karena menggunakan daun pandan asli, jadi ini tuh wangi enak banget. Jangan ditanya berminyak, kue cucur itu pasti berminyak dan minyaknya banyak. Kalau kalian gak mau terlalu berminyak, bisa di tap-tap dulu menggunakan tisu dapur ya. Tuh hasilnya berserat cantik banget ya teman-teman, dan ini tuh lembut walaupun udah dingin, ini tuh gak keras asal kalian simpan di wadah tertutup. Oke teman-teman, sekian video jujur dari aku. Semoga tips-tipsnya membantu ya. Buat kalian yang masih bingung cara bikinnya, boleh di komen di video ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.